wonder how, I wonder why. The day you tell me about the peaceful sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardafa Bayhaqi, NIM 2020 210 260. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kerjasama itu. Jadi, kerjasama adalah interaksi sosial antar individu atau kelompok untuk mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, mengapa sih kita harus bekerja dengan tim? Karena setiap individu itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga untuk mencapai hasil yang baik, kita memerlukan kerjasama tim untuk menutupi kekurangan masing-masing individu. Lalu, manusia itu sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak terlepas dari individu lain untuk berbicara dan bersinergi. Bekerja sama juga dapat dilakukan dimanapun. Contohnya saja di keluarga, misalnya ibu bagian memasak, lalu saya sebagai anak kita membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel, dan ayah mencuci mobil. Kalau lagi di lingkungan sekitar kita juga bisa melakukan kerjasama. Contohnya di lingkungan perumahan atau lingkungan kampung, kita biasanya mengadakan seperti kerja bakti setiap minggu rutin, lalu jaga malam, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berkantara Arab akan menjelaskan apa itu sinergi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Hartanto pada tahun 1996. Sinergi itu merupakan gagasan yang terbentuk dari berbagai macam gagasan oleh banyak pihak hingga menghasilkan suatu gagasan baru. Nah, kemudian menurut pakar yang kedua, Hamdan Turner pada tahun 1990, sinergi berasal dari kata Yunani yang berarti sein ergo, yang berarti kerjasama. Kemudian datang dari Walton pada tahun 1969, didefinisikan yang paling sederhana dari sinergi merupakan hasil upaya kerjasama atau cooperative effort. Kemudian datang dari negara kita sendiri, Indonesia, yaitu bernama Sulasmi. Tahun 2003 teruji bahwa kualitas sinergi yang dihasilkan oleh perilaku kelompok, belajar inovatif, dan intensitas kerja sama kelompok tersebut. Ya, di sini saya lanjutkan contoh dari sinergi dan memiliki lawan bukan sinergi. Nah, yang pertama itu kerjasama. Kerjasama itu ketika masalah diberikan kepada individu itu membutuhkan orang lain agar memunculkan beberapa ide-ide agar selesai permasalahan tersebut sehingga terjalin kerjasama yang baik. Nah, kemudian bekerja secara mandiri untuk lawannya. Ya sudah, dia terima permasalahannya, dia selesaikan dengan sendirinya. Yang kedua, keterbukaan pikiran. Di sini individu memiliki buah pikirannya, dia memanfaatkan buah pikiran orang lain, dia gabungkan untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa ada yang memendam satu sama lain. Kemudian memiliki lawan, berpikir diri sendiri selalu benar, dia tidak membutuhkan buah pikiran orang lain. Ya sudah, pikirannya benar, gunakan. Itulah berpikir diri sendiri selalu benar. Kemudian yang ketiga, menemukan cara baru yang lebih baik. Nah, di sini ketika permasalahan didapatkan, individu itu berpikir banyak cara untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Untuk cara yang satu seperti ini, cara dua, cara tiga, bahkan banyak cara. Dan dia membutuhkan orang lain juga. Dia gabungkan caranya yang lebih efektif, yang itu lebih baik. Dia memiliki lawan, kompromi dengan yang sudah ada. Hanya dua ide atau bahkan satu atau bahkan beberapa, tidak sebanyak yang lainnya. Itu ya sudah, dia terima saja. Itu. Kemudian yang selanjutnya, memanfaatkan perbedaan. Nah, memanfaatkan yang perbedaan dari berbagai masing-masing individu memiliki perbedaan masing-masing atau kelebihan masing-masing. Di situ dia memanfaatkan individu ini, memanfaatkan perbedaannya atau kelebihannya digabungkan, dan timbullah
suatu kolaborasi yang lebih baik dalam suatu teamwork. Kemudian memiliki lawan bukan sinergi, yaitu mentolerir perbedaan. Ya sudah, perbedaannya diterima tetapi tidak dimanfaatkan, hanya diketahui saja. Kemudian lanjut, saling berbagi hasil atau pengalaman. Ketika permasalahan itu selesai atau diselesaikan oleh individu, dia berbagilah hasilnya. Oh, seperti ini saya menyelesaikannya, mungkin suatu saat Anda akan menggunakan cara saya seperti ini, silahkan. Kemudian memiliki lawan, semua hasil atau pengalaman hanya untuk diri sendiri, ya sudah, dia pendam, tidak diberikan kepada orang lain. Ini tidak baik. Kemudian kita lanjut, saling percaya antar individu berpikir bahwa saling percaya bahwa itu benar. Kemudian memiliki lawan, tidak percaya setiap atau kata-kata ucapan orang lain. Ketika dia bilang seperti ini individu yang lain, nah sedangkan individu yang mendengarkan, oh apakah benar ya, oh mungkin tidak, ya sudah, dengar saja, dalam hatinya berkata, maka di situ tidak timbullah tidak percaya. Kemudian lanjut, yang terakhir, bekerja secara efisien. Di sini individu menyelesaikan suatu masalahnya dengan bekerja secara baik, tepat dan benar. Apa maksudnya? Baik, menggunakan waktu yang efisien, benar, langkah yang dia gunakan itu benar, tanpa ada atau menimbulkan suatu masalah, tepat sasaran. Apa maksudnya tepat sasaran? Jadi di sini fokus pada permasalahannya sehingga caranya itu tepat masuk ke dalam pokok permasalahannya, jadi selesai tepat waktu dan benar. Kemudian lanjut, memiliki lawan, bekerja rumit, tidak pada pokok permasalahan. Dia menyelesaikan masalah tapi bertele-tele, jadi bingung dia mau kemana. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Pak. Pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Ya Pak, di sini yang kemarin kita kerjasama untuk mengelola pakan ternak itu Pak. Nah, di sini tuh gimana Pak? Untuk limbah ini sangat rentan sekali Pak. Soalnya kita menggunakan bahan kimia. Nah, itu cairannya mengandung bahan kimia, pencemaran tanah, pencemaran air, bahkan udara. Jadi menurut saya itu dalam pengelolaan limbah tersebut sangat rentan gitu Pak. Presentasinya itu bahkan tinggi Pak. Bagaimana Pak? Tuh, saya kan sudah jelaskan. Hampir tidak ada pencemaran limbah di lingkungan tersebut. Di dalam pengelolaan limbah, saya menggunakan metode-metode terbaik. Tapi Pak, dalam observasi rekan-rekan saya kemarin itu, masyarakat tidak terima Pak, karena limbahnya tuh yang tidak seperti Bapak harapkan. Bapak harapkan rendah ya, tapi masyarakat berkata lain Pak, tinggi Pak presentasinya tuh Pak. Bagaimana Pak yang untuk kelanjutannya? Jadi begini saja lah Pak ya. Sebenarnya saya juga berat Pak, tapi keadaan yang mengharuskan seperti ini. Saya mohon maaf, lebih baik semua hubungan kerjasama kita dihentikan saja Pak. Jadi mohon maaf dulu semuanya, atas nama rekan-rekan saya perwakilan mohon undur diri. Terima kasih Pak. Saya kembali ke tempat. Waduh, gimana ya ini? Oh, telepon udah apa ya? Halo, ada apa? Kamu ada kerjaan nggak? Kalau nggak ada, tolong kesini ya, ke ruangan saya. Ya, sekarang ya. Saya tunggu. Oke. Masuk. Ya, selamat siang Pak. Ada Ya. apa ya? Duduk dulu. Bentar. Ya, sebenarnya ada apa Pak? Perusahaan Bapak Agam telah memutus hubungan kontrak kerjasama dengan perusahaan kita. Apakah kamu mempunyai solusi? Jadi tenang saja Bapak, jangan khawatir. Saya dan tim akan membantu Bapak membuatkan laporan perusahaan dan untuk dikirimkan ke perusahaannya Tuan Agam. Jadi bagaimana Pak? Apakah saya perlu membuat laporan perusahaan untuk dikirimkan ke perusahaannya Tuan Agam? Boleh. Kamu buatkan laporan perusahaan untuk Bapak Agam.
Saya sangat senang mendapat solusi dari Anda. Baik Pak, saya akan segera membuatkan laporan perusahaannya. Kalau begitu saya izin pamit dulu Pak. Ya, silakan. Baik Pak. 4 cara membina hubungan kerjasama. Yang pertama adalah tentukan tujuan. Maksud dari tentukan tujuan sendiri adalah membuat Anda lebih efektif dan fokus pada tujuan. Yang kedua adalah buat kesan positif. Buat kesan positif sendiri adalah agar orang bisa menilai kualitas diri Anda. Yang ketiga adalah fokus pada kualitas bukan kuantitas. Anda bisa membuat sebanyak mungkin jaringan kerjasama. Yang keempat adalah hargai pendapat dan kebiasaan orang. Setiap anggota mempunyai kebiasaan dan pendapatnya sendiri, maka dari itu kita harus menghargai pendapat dan kebiasaan mereka. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi manusia, serta bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerja sama. Macam-macam masalah saat berada di komunitas. Yang pertama adalah salah paham. Hal ini seringkali terjadi di dalam suatu komunitas. Kejadian ini bisa terjadi antar anggota dan antar pengurus. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, segala keputusan komunitas harus melibatkan seluruh pengurus maupun anggota komunitas. Yang kedua adalah masalah keuangan. Masalah keuangan sendiri ini sangat riskan, dan masalah keuangan ini yang paling sering menyebabkan suatu komunitas mengalami perpecahan. Yang ketiga adalah ambisi. Setiap manusia memiliki ambisi atau keinginan tersendiri. Untuk mencapainya ada yang melakukan dengan cara normal dan juga melakukan dengan cara cepat dengan berbuat curang. Nah, bagaimana kita menyikapi jika terjadi masalah dalam sebuah komunitas? Jadi, kita harus menyikapinya dengan tenang dan tidak boleh sampai stres. Nah, mengapa demikian? Karena kita adalah individu yang beruntung. Karena kita mendapatkan kesempatan mempelajari ilmu ini, harapannya adalah bahwa hambatan atau masalah ini sudah bisa kita prediksi. Jadi, apabila hal ini terjadi, kita tahu bagaimana menyikapinya dengan baik, sehingga kita tidak stres, karena ini adalah fakta yang ilmunya sudah kita pelajari. Nah, hal-hal yang perlu harus kita sikapi pada saat masuk ke kelompok itu ada 5, yaitu 1. Membangun kebajikan dan rasa penghargaan pada orang lain. Don, katanya kamu mau buat kegiatan 17-an tahun ini. Iya nih, Fir. Emangnya kamu kurang apa, Don? Setelah aku buat laporannya, aku rasa dananya ini sangat besar, tapi kas untuk karang tarunanya itu sangat sedikit. Jadi aku bingung harus gimana. Gimana kalau aku bantu? Emangnya kamu mau bantu apa? Bantu buat proposal untuk mintakan dana ke desa. Biasanya desa itu punya dana khusus untuk kegiatan ini. Oh, begitu ya? Aku baru tahu akan hal itu. Iya, emang begitu. Gimana kalau besok ikut aku sambil bawa proposalnya ke balai desa untuk memintakan dana? Oke, ketemu besok ya. Oh, oke, Bir. Alhamdulillah ya, Don. Berkat proposal ini kita dapat dana tambahan dari desa untuk kegiatan 17 Agustusan tahun ini. Iya nih, Fir, ternyata kamu bisa diandalkan juga ya. Terima kasih atas bantuannya. Kamu pantas jadi sekretaris. 2. Menerima keunikan diri Anda dan gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tidak perlu gusar bahwa Anda harus meniru gaya orang lain. Yang ketiga, kembangkan sikap menerima antara Anda sehingga tercipta hubungan batin yang lebih dalam. Yang keempat, kembangkan rasa humor positif karena orang lain pun akan merasa senang apabila dihibur dengan humor. Yang terakhir yaitu bersikap baiklah kepada orang lain dengan tulus. Baik, berikutnya ada tahapan mewujudkan sinergi. Ada hal-hal penting yang perlu diketahui dalam mewujudkan sebuah sinergi. Yang pertama, mengerjakan tugas yang harus diselesaikan. Dalam sebuah tim, tugas harus tetap diselesaikan meskipun kita menemui banyak perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut adalah sebuah tantangan dalam sebuah tim. Tim harus memiliki jalan keluar agar pekerjaan tersebut segera tuntas dan kita bisa menghasilkan sebuah prestasi dalam sebuah tim.
Jika kita menemui perbedaan pendapat saat bekerja sama, maka ada tahapan-tahapan yang perlu diketahui untuk mengatasi perbedaan tersebut. Yang pertama adalah definisikan masalah. Yang kedua, dengarkan dan pahami masalah orang lain. Yang ketiga, utarakan masalah Anda. Yang keempat, ciptakan kemungkinan dan ide baru sebagai alternatif solusi dalam penyelesaian masalah. Yang terakhir adalah tetapkan solusi terbaik bagi seluruh pihak. Yang kedua adalah kerjasama tim dan sinergi. Kerjasama adalah sebuah anugerah. Mengapa dikatakan demikian? Karena jika kita berada dalam sebuah kelompok, itu artinya adalah kita berada pada circle yang baik. Kita sedang berada di antara orang-orang yang memiliki kemampuan yang unik, yang bisa kita manfaatkan dalam hal yang positif. Kuncinya adalah satu, bahwa kita harus mendapatkan manfaat yang baik untuk diri kita dan masa depan kelompok kita. Kita harus saling memberikan benefit yang baik bagi teman sekelompok kita. Jangan malah kita itu membebankan atau membuat mereka merasa terganggu. Semangat untuk maju bersama. Dalam bekerja sama, kita harus membangun kebersamaan dan yakinkan untuk meraih tujuan bersama yang lebih baik. Selanjutnya, membangun komunikasi. Dengan berkomunikasi, semua anggota kelompok memiliki sikap yang positif dan memiliki keterikatan secara emosional. Selanjutnya, bersaing secara sehat. Dalam bekerja di dalam tim, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah tim yang siap bekerja untuk mencapai keberhasilan dan saling memotivasi. Ini adalah kesimpulan, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa pada hambatan kerjasama itu ada dua, yaitu ketidaktahuan dan prasangka. Membina hubungan dalam tim dapat dikembangkan dengan cara A. Membangun kebajikan dan memberi penghargaan pada orang lain. B. Menghargai keunikan pada diri sendiri. C. Sikap menerima sesama individu. Dan yang terakhir adalah humor positif. Kesimpulan secara umum kerjasama tim adalah kemampuan yang dimiliki suatu kelompok atau tim kerja dalam bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang sama. Sekian presentasi kelompok kami. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan tekan tombol notifikasi untuk selalu update tentang channel ini, dan share ke teman-temanmu supaya channel ini lebih bermanfaat. Terima kasih.